Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu biasa pekan kelima tahun liturgi A dengan tema "Kamu adalah terang dunia dan terangmu harus bersinar di depan semua orang agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapa di surga." Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto, SCY, Kor dari lingkungan Santo Petrus I, Tata Laksana dari lingkungan Santo Antonius dan lingkungan Santa Maria Goretti. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan. Maria.
Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita berdoa bersama keluarga Bapak Riki Christian untuk mendoakan arwah Mama Magdalena Chang Kiok Huang yang 1 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama Mia Chang dan keluarga kita juga mendoakan arwah Papa Rafael Jerry Surya yang 2 tahun lalu dipanggil Tuhan. Semoga saudara-saudari kita yang telah berpulang ini mendapatkan belas kasih dari Tuhan sendiri dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Brother, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang kelima di tahun A. Dan kita juga menyatukan hati kita dalam hari doa sedunia dan refleksi terhadap perdagangan manusia yang diperingati setiap tanggal 8 Februari besok. Kita satukan doa-doa kita supaya perdamaian dan juga martabat manusia sungguh-sungguh senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Suci Leo ke-14 menawarkan tema permenungan kepada kita, yakni perdamaian dimulai dengan martabat, seruan global untuk mengakhiri perdagangan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga selain kita menyatukan untuk doa sedunia dan refleksi terhadap perdagangan manusia, kita hari ini diingatkan kembali akan martabat dan identitas kita sebagai terang dan garam dunia. Maka mari kita juga mohon berkat Tuhan supaya kita terus mengupayakan itu semua, mengupayakan supaya hidup kita sungguh-sungguh berguna di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Gembala, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Kaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memancarkan cahaya hidup sejati. Kami mohon terangilah hati kami agar semakin mengimani sabda Putramu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahayamu bagi dunia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan rotimu kepada orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang,
supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Dan pada waktu itulah terangmu akan mereka laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi penggiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan dan Ia akan menjawab. Engkau akan berteriak meminta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar buruk, hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Hatinya teguh, ia tidak takut. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Bagi orang benar Tuhan bercahaya, laksana lampu di dalam gulita. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara,
ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau hujan-hujan, suasana hujan, biasanya lalu yang teringat, apalagi suasananya dingin, tambah lagi lapar, yang teringat spontan itu kalau saya itu, wah ini bikin mie godok enak ini. Bikin mie Indomie enak, cocok ini suasananya, apalagi ditambah dengan cabai rawit yang pedas.
sehingga bisa berkeringat. Atau mungkin juga kita membayangkan lalu kita langsung beli, kalau tidak mau repot-repot beli bakso. Beli bakso, kemudian panas-panas begitu, kita sudah mulai membayangkan enaknya, hangatnya, rasanya yang begitu menggoda. Tetapi ketika kita tiba-tiba mulai mencicip kuahnya, tiba-tiba hambar, kira-kira apa yang akan terjadi sebagai reaksi kita? Pasti kita akan kecewa. Pasti akan kecewa, merasa kecewa, sudah membayangkan begitu lezatnya bakso, kuah bakso di tengah suasana yang cocok, yang gerimis, yang mendukung suasana itu, tetapi ketika merasakan kok ternyata rasanya hambar. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan makanan, kalau kita menjumpai seperti itu, kalau kita menjumpai kuah bakso misalnya rasanya hambar, pasti semua tahu apa yang pertama kali harus dicari, yakni garam. Itulah yang pertama kali kita cari. Kita tidak cari tisu, kita juga tidak mencari kerupuk, kita masukkan kerupuk di dalam kuah bakso kita. Tetapi yang spontan terpikir adalah garam itu sendiri. Karena tanpa garam, makanan seenak apapun juga pasti tidak ada artinya. Inilah kalau kita mau membayangkan bagaimana fungsi dari garam itu sendiri, dan dari sini saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan bagaimana Yesus sendiri hari ini bersabda kepada kita. Yesus menegaskan pada bacaan Injil hari ini, kamu adalah garam. Perhatikan baik-baik kata-katanya, kamu adalah garam. Yesus tidak sedang mengatakan jadilah garam. Atau tadi juga mengatakan, Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Yesus juga tidak mengatakan jadilah terang dunia. Tapi yang Yesus katakan adalah kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Artinya apa? Ketika Yesus mengatakan kamu adalah garam dan terang dunia, artinya esensi dari garam dan terang itu sudah ada dalam diri kita masing-masing. Kita tidak sedang dipanggil untuk menjadi, tidak sedang dipanggil untuk berproses menjadi garam atau berproses menjadi terang, tetapi identitas sebagai garam yang mengasinkan, yang identitas sebagai terang yang juga menerangi, itu sudah ada dalam diri kita. Melalui sakramen baptis yang kita terima, kita sudah menerima jati diri yang baru sebagai garam dan terang dunia. Maka sekali lagi, sabda Yesus hari ini bukanlah soal panggilan untuk mengasinkan dunia atau menerangi dunia, tetapi sebuah panggilan untuk secara asli, untuk secara otentik kita menghidupi identitas kita itu dengan penuh integritas. Ini permenungan yang bisa kita bawa, bahwa hidup kita pun juga sudah semestinya menunjukkan manfaat itu sendiri. Kita tidak sedang diundang sekali lagi untuk menuju ke sana berproses menjadi garam atau menjadi terang, tetapi kita sudah sepantasnya memberikan garam, memberikan terang itu di dalam kehidupan kita. Itu akan larut, akan menghilang. Tetapi yang terjadi apa? Ketika kita menikmati sop yang enak, siapa yang dipuji? Apa yang dipuji? Identitas kita itu seperti garam itu, yang rela larut memberikan rasa enak, yang rela larut memberikan
masakan yang begitu istimewa tanpa dia dipuji. Ini yang pertama, mentalitas garam. Yang kedua, kita diajak untuk menjadi garam yang memberi rasa, bukan garam yang hambar. Artinya, jangan menjadi orang Kristen yang hambar. Tadi Yesus menegaskan, kalau garam menjadi tawar, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Bapak Ibu, saudara-saudari, fungsi garam itu adalah memberi rasa. Kita tahu, kalau tidak asin, dia akan jadi butiran putih yang tidak lagi berguna. Artinya apa? Identitasnya mungkin masih ada, tetapi esensinya, rasanya sudah hilang. Demikian juga dalam konteks kita dalam hidup sehari-hari, kita bisa saja menjadi garam yang tawar. Garam yang tawar itu bagaimana? Kalau hidup kita itu sama persis ikut-ikutan dengan dunia kita. Kalau kita hanya ikut-ikutan di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi ikut-ikutan dalam hal-hal yang tidak baik. Kalau ada orang lain korupsi, kita ikut. Mengatakan, semua juga begitu kok. Yang lain juga melakukan yang sama kok. Kalau orang lain hobi gibah, semoga tidak ada umat San Prades yang hobi gibah. Kita malah jadi Katolik KTP itu bukan hanya soal pergi ke gereja saat Natal atau Paskah, tetapi juga lebih dari itu. Ketika kita juga tidak bisa melakukan apa yang sebenarnya kita percaya sebagai kebaikan, maka kita juga bisa dikatakan sebagai Katolik KTP, hanya identitasnya saja. Maka akhirnya apa? Ketika identitas kita hanyalah sebagai tempelan saja, seperti yang Yesus peringatkan, kalau garam itu menjadi hambar, ya siapa? Bisa saja orang Katolik di gereja itu menjadi sangat aktif. Maka dari itu harus ada keseimbangan. Kalau hanya berat sebelah, inilah juga yang menjadi gambaran bahwa terang itu hanya dipakai untuk diri sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terang sejati justru diuji di tempat yang paling dekat, di rumah kita, di tempat kerja kita, di jalan, di masyarakat kita. Maka terang itu harus dibagikan dan harus tetap mampu menerangi. Maka dari itu, mari kita hari ini mewujudkan identitas kita sebagai garam dan terang itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sikap rela mau berkorban, memberikan rasa, dan memberikan terang, dan disitulah kita ambil bagian dalam mewartakan kerajaan Tuhan di dunia ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kekal. Amin.
Saudara-saudari kita adalah garam dan terang dunia, maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa agar kita selalu hidup oleh sabdanya sebagai garam dan terang dunia. Umat menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pewarta Injil, para uskup, imam, guru agama, dan katekis, Bapa, sadarkanlah para pewarta Injil bahwa Roh-Mu-lah yang berkarya dan menyapa hati orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang dengan pengorbanan mencurahkan tenaganya guna membantu rakyat di negara asing, Bapa, dampingilah mereka yang dengan sukarela demi kemanusiaan membantu rakyat negara asing. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para petugas kesehatan, Bapa, berkatilah karya cinta kasih para petugas kesehatan untuk meringankan beban penderitaan mereka yang sakit. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri di sini, Bapa, perkenankanlah kami menghampakan diri dengan mau memahami serta ikut serta menghayati suka duka sesama kami. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan, pada kesempatan ini kami bersama berdoa bagi saudara-saudari kami yang menjadi korban perdagangan manusia. Semoga mereka semua Kau berikan jalan keluar di dalam menghadapi permasalahan mereka, dan semoga martabat saudara-saudari kami yang telah menjadi korban Kau pulihkan, dan semoga tidak ada lagi orang-orang yang menjadi korban perdagangan manusia. Dengan demikian kami juga turut menyelamatkan martabat kami sebagai putra dan putri-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Terimalah arwah saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, khususnya bagi Mama Magdalena Chang Kiok Wang dan Papa Rafael Jerry Surya. Semoga Kau ampuni dosa-dosa mereka dan Kau gabungkan bersama para kudus-Mu di surga, dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepada-Mu takkan dikecewakan. Kuatkanlah usaha dan kesetiaan kami, dan berilah kami berkat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebagai curahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil kopa anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya, dan tidak terus dan Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima terang sejati dari-Mu, ialah Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan bersama doa tahun devosional tahun Ardas keempat. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami, dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas karunia sabda dan tubuh Putra-Mu ini. Semoga sabdanya selalu menerangi kami dan tubuhnya memberi kekuatan kepada kami untuk mewartakan cinta kasih-Mu sampai kami mengalaminya secara penuh dalam kehidupan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Kegiatan di gereja minggu depan. Hari Sabtu, tanggal 14 Februari pukul 14 sampai 16 di Balai Paroki, Seksi Kerasulan Keluarga menyelenggarakan rekoleksi pasutri yang bisa diikuti oleh setiap pasangan suami istri. Rekoleksi dibawakan oleh Romo Haryanto dengan tema Ku Tetap Cinta, PIC Leo. Hari Minggu, tanggal 15 Februari, ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan bagi para remaja. Rekan-rekan remaja diundang untuk mengikuti seminar spesial Hari Valentine dengan topik Sex Education and Mental Health yang akan didampingi oleh Romo Rianto SCJ dan Ibu Diana Putri. Kegiatan dilaksanakan di ruang Angela Merici pukul 9.30 sampai 12. Diharapkan para orang tua dapat mendukung kegiatan ini dengan mendorong remajanya mengikuti kegiatan ini. PIC Silvi Widodo. Yang kedua, kegiatan bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri. Setiap anggota diundang untuk hadir dalam rapat anggota tahunan yang dilaksanakan pada pukul 10 di Balai Paroki PIC Kristin. 2. Penerimaan dana misa minggu umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Juga diucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi yang hari ini
telah dengan setia ikut juga membantu kita, para misdinar, prodiakon, lektor, pemazmur, juga tata laksana dan kur, serta organis, serta tim multimedia dan tim dekorasi yang tetap setia juga dalam membantu pelayanan kita. Mari sekarang kita akhiri perayaan Ekaristi pada malam hari ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.